baca teks setiap hari, one day one text, untuk meyakinkan kalau you love English a lot, sangat menyukai membaca. Insya Allah sering membaca, insya Allah gampang menjawab soalnya. Okay, today we are focused on main idea. Ulangi main idea yang kemarin. Yang kedua, purpose of the writer or attitude of the writer. And the last one, preceding and following. Jadi sebenarnya materi ini tidak hanya di literasi bahasa Inggris masuk ke MAN IC, tetapi juga ketika kita mau masuk soal di UTBK, kakak-kakak kelas sekarang yang kelas 12 itu prepare for these materials ya. Ini ada di TOEFL juga. Jadi inilah materi text comprehensions yang akan kita tempuh. Nah, yang pertama itu main idea. Seperti yang Mem sampaikan kemarin, main idea itu adalah pokok dalam suatu teks ya. Teks ini sangat penting, main idea ini sangat penting, poinnya sangat penting bagi penulis untuk membuat suatu topik atau subjek. Jadi tanpa main idea, teks itu nggak akan terjadi, nggak akan ada. Jadi sebelum kita menulis pun kita we have to having main idea, kita juga harus punya main idea itu pokok. Sama seperti bahasa Indonesia, you have to find the topic, you have to find the subject. Nah, di main idea ini seperti yang kita lihat ada contoh soalnya. Jadi seperti yang Mem sampaikan kemarin, kalau kita mau menjawab soal dengan keterbatasan waktu kita around 60 seconds and up to 90 seconds, seperti satu soal 60 sampai 90 detik setiap soal, we have to make sure that we understand fully about the questions. Jadi it is impossible if we read all the text at the first time now. So we have to make sure that we know the question first. Jadi kita baca dulu soalnya, pastikan kita tahu apa sih soalnya. Nah, di main idea ini ada beberapa contoh yang relate dengan main idea. Pertama, what is the topic about? Berarti itu ditanya tentang main idea. What is the subject of this passage? Jadi kalau ada yang seperti ini, ada 6 ini, berarti nanya tentang main idea. Kembar dia, serupa tapi tak sama, tapi maksudnya memang minta dicari media. Nah, what is the author's main point? What is the author's family concern? And which of the following would be best title? Sebenarnya ada lagi banyak, cuman inilah salah satu 6 dari beberapa yang kita harus kuasai. Oke? Nah, sampai di situ. Lanjut, how to answer the questions. Kita harus identifikasi topiknya, tentang apa sih topiknya. Nah, kita bisa dengan skimming and scanning kan. Kita gunakan mata kita yang indah ini, ciptaan dari Allah, Masya Allah. Kita harus cari dulu topiknya seperti apa. Yang kedua, kita summarize the passage. Memang sih nggak semudah membalikkan telapak tangan kita summarize the passage, tapi kalau kita sering melakukan membaca teks, membaca literasi, jadi kita pasti akan mudah karena sudah terbiasa. Yang ketiga adalah look at the first and the last of the passage. Lihat first sentence and the last sentence every passage. Jadi biasanya memang ada di first sentence, apalagi first sentence of the first paragraph. Nah, cara salah satu yang lainnya terakhir adalah bagaimana menjawab pertanyaannya dengan mudah. Look for the repetitions idea. Yang sering diulang, contohnya diulang-ulang tentang dormitory, berarti kita fokus tentang idenya kehidupan living at dormitory. Kita lihat, karena dia sering diulang-ulang bahasanya, vocabulary-nya. Itu adalah salah satu trik juga how to answer the questions. Nah, lanjut, ini soalnya, tadi ada juga ya di pretest. Jadi apa jawabannya kalau ini? Dapat langsung nilainya ya, tadi rata-rata hampir 70% nilainya udah lumayan, ada yang 80, 100 juga ada yang benar semua. Berarti kalau yang udah 100, bismillah ya, semoga bisa besok ujiannya. Memang sih, belum bisa ngasihkan soal yang persis yang akan keluar atau prediksi, tapi minimal ketika kita sering menjawab soal yang berbentuk main idea, sering melakukan teks itu, insya Allah it will be easy for you, walaupun nanti teks pada akhirnya pas ujian berbeda. Tetapi semakin the more you exercise, the more you read, the more you get. Jadi sering aja lakukan.
Ada juga yang dapat 100, tapi yang masih dapat 40, 20, harus banyak ulang lagi ya. Latihan membaca. What is the main idea of the passage? Berarti memang pasti yang ditanyanya main idea. Apa jawabannya? Kita baca dulu ya yang first sentence-nya. Seperti yang tadi, kita harus baca read first sentence. There is a common belief that wow, dog is a man's best friend. Udah dapat nih rasa man nih kalau man's best friend. Jadi kalau the first sentence-nya they have to tell that dog is the man's best friend. Jadi jawabannya adalah A yang A. Under certain condition, coyote is helpful to man. Okay, nice. Thank you ya. Nah, selanjutnya nomor 2 adalah materi kita. Kemarin main idea udah ya. Tadi main cuma review ulang aja. Kalau short text message itu kan bisa lah nanti diulang sendiri lagi di rumah masing-masing ya, atau di kumpul di grup sama kawan. Next, purpose or motive of the writer. Ini adalah tujuan penulis ini menulis teks tersebut untuk apa gitu. Untuk apa? Yang pertama ya to discuss, terus to persuade, dia mau mengajak apa sih? Dia mau mengajak sesuatu. Terus to summarize, dia mau menyimpulkan sesuatu. To compare, dia mengajak kita untuk membandingkan sesuatu isu. Atau to describe, dia mau menggambarkan suatu kejadian, menceritakan, menjelaskan secara rinci. Or to advise, atau dia memberi saran, menyarankan sesuatu. Nah, itu adalah salah satu 6 ya, 7 tulis ini, motivasi tujuan untuk tulis itu apa. Next, ada 3 tujuan utama, main purposes, yang sering ataupun yang bagian klasifikasinya. Kalau tadi kan secara general, ini secara spesifik. Yang pertama writing to entertain, ada dia nulis untuk menghibur kita. Dengan apa? Dia memberikan suatu teks yang betul kita wonderful experiences, atau seperti itu. Dia menceritakan pengalaman. Dia menjelaskan, menggambarkan, describe, to compare, itu belongs to the inform. Jadi tadi yang seperti dia advice, to compare, itu kategori termasuk dia menginformasikan. Nah, yang selanjutnya ada yang ketiga itu writing to persuade. Dia mau ngajak kita, menulis untuk mengajak kita mengetahui apa sih yang harus yang mereka diskuskan, seperti itu ya. Nah, ini contohnya bisa dibaca ya, atau boleh di bisa di foto, atau di, kan tadi juga ada di screenshot, atau tadi juga ada di apa namanya di Google Form, di pretest yang udah mem share linknya. Nah, ini teksnya. Mem, gimana? Ada juga pertanyaan kemarin Japri kan ke mem kan, gimana mem, teksnya gimana, relate dengan apa? Biasanya ya teksnya itu yang uncommon ya, yang tidak di sekolah, di dekat textbook kita yang di SMP itu hanya 5 kecil kemungkinan untuk keluar. Selama ini mengawas yang ujian masuk MAT IC ini, teksnya memang yang ini HOTS, High Order Thinking Skill, yang teksnya itu memang luar biasa, tidak terbiasa kalau kita membacanya. Kita harus sering banyak membaca ya, jadi banyak info yang terdapat. Nah, ini soal yang tadi contoh dari author's purpose atau motivasi penulis ya. Kita lihat what likely motivates the authors in writing the passage. Berarti dia memang menanyakan tentang tentang tujuan penulis itu ngapain, dari mana kita tahu. Nah, coba kita baca dari first sentence-nya. Tentang apa nih? Beruang hitam. Gitu. Ada lagi beruang, ini family-nya. Itu ditemukan found in the forest of North America. Lengkap kan? Dia nanyakan tentang, oke, thank you ya yang udah nulis ya. Tempatnya di mana? Di Meksiko. Ada berapa spesies? Kan lengkap dia nanya. Berarti kita lihat itu show that many people. Kita lihat yang nggak ada juga, dia menunjukkan kalau secara detail banyak orang yang memburunya. Yang kedua, yang B, to inform the reader about the black bear. Kita skip boleh, banyak yang checklist, jadi bukan itu jawabannya. To describe about, kalau describe itu mereka secara lebih detail ya, kalau ini kan secara inform itu secara umum masihnya.
Nah, and the last, to make people know how to differentiate black bear with another bear. Ada sih disampaikannya perbedaan antara ini ada nggak nih yang black sama brown, tapi itu nggak to specify ya, bukan itu yang tolak menjadi motivasinya di awal. Jadi jawabannya adalah B, to inform the reader about black bear, ya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah tone or attitude. Ini adalah attitude express merujuk pada sikap, pandangan, atau emosi penulis terhadap topik yang dibahas. Bagaimana ekspresinya? Bagaimana sih pandangan saya menulis, contohnya saya sebagai penulis untuk ini, apakah sisi ini, atau sisi ini? Sisi-sisi apa sih, Mem? Tentu ya. Sikap ini tercermin dalam pilihan kata, nada, dan gaya bahasa yang digunakan dalam teks. Jadi, dari mana kita tahu tone or attitude from the authors from the text? Vocabulary-nya merujuk seperti apa ekspresinya? Nah, ini yang bilang tadi sisi mana itu? Positif. Ada orang pandangannya menulis itu positif, the view yang positif, negatif, dan netral. Kalau yang positif dia optimis gitu kan, hargai, suportif. Tapi kalau negatif itu dia kritik, yang kritik suatu isu tentang, contohnya isu tentang global warming, atau skeptical, tajam, dia memang betul detail tapi dia cenderung ke negatif. Disappointed, dia kecewa, jadi dia mengkritik dengan pandangan kecewa, berarti itu negatif. Sikap tajam dan kecewa itu cenderung ke belongs to the negative side, negative view. Jadi mereka fokusnya ke negatif. Nah, satu lagi netral, dia objek di antara dua sisi, antara positif dan negatif. Itu netral, di tengah-tengah ya. Oke. Nah, ini tipe soalnya sama dengan main idea tadi, dengan authors, writer tadi. Kalau yang motivasi penulis itu ya, what is the purpose of the writer, seputar-seputar sana aja ya. Nah, kalau yang di tone or attitude, yaitu seperti according to the author's opinion, which of the following, bla 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 bla. The false idea the authors may have about bla bla bla. Boleh dibaca sampai bawah ya. Ada which of the following does the author think. Dia nanya gimana sih pandangan penulis, sikap penulis bagaimana. Ya, bukan tujuannya, tadi beda tujuannya kan. Kalau tujuan mereka cenderung kepada goal, purpose, motivasi penulis. Nah, sekarang mereka cenderung ke pandangan, sikap. Bagaimana sih dia menulis tuh hatinya? Dia lebih cenderung ke negatif, positif, atau netral seperti itu. Terus sampai dia the authors believe that, dia percaya bahwa global warming itu seperti apa. Seperti di sisi positifnya seperti apa, kita harus menjaga lingkungan, stop illegal logging, seperti itu ya. Nah, nih langkah penyelesaian soalnya. Yang pertama adalah tentukan frasa atau kata kunci, keywordnya. Nah, jadi memang hampir rata-rata 80-80% itu cara menjawab comprehension text itu ya. We have to know the questions, we have to know the text, vocabulary, mind idea, kita harus paham. Jadi mind idea itu induknya. Kalau kita udah bisa mengerjakan jawab soal mind idea, itu soal-soal kayak restatement, implied interpretations, author's purposes, author's attitude, tone, itu lebih easy for you, akan lebih gampang. Mind idea itu adalah induk dari segala teks itu. Jadi kamu kalau udah bisa mind idea, yang lain-lain itu nyusul. Ada yang preceding, following, gampang. Atau sinonim bahkan sama antonim. Kalau kita udah tahu main idea, udah dipegang langsung sama Pak Kamat sama Nah, kata kunci itulah yang juga penting. Kalau kita sudah tahu main idea, kata kunci pun kita dapat menentukannya. Lakukan skimming and scanning ya. Jelas tahu ya, dibutuhkan informasi tentang frasa kuncinya telah ditemukan. Jadi apa sih kamu lihat sebelum, before, sama after sentence-nya, informasinya. Nah, bandingkan pilihan jawaban dengan informasi pada teks. Ya, contohnya seperti yang boleh kita lakukan kayak tadi yang saya puasa ya. Kalau di ini kayaknya nggak tepat lah, karena mereka nggak fokus pada ini, atau yang B.
Ada dua nih, kita bandingkan lagi yang dua ini. Kita adu mereka yang B sama C. Oh, berat ke B, berarti jawabannya B. Nah, ini contoh soalnya, boleh dilihat. Tadi ada kan, di dekat apa juga, pretestnya. Langsung lihat, what is the author's attitude toward the new policy. Jadi polis. Jadi you have to understand, pertama karena teks ini sedikit, apakah teksnya, ini mana tahu, semoga teksnya apa kan, teksnya apa namanya, teksnya akan lebih sedikit ya. Oh sorry, terbuka kan. Jadi ini ya jawabannya betul tadi ya, yang siapa tadi checklist disappointed. Dari mana kata kuncinya? Kita lihat dari kata kuncinya mana? Ya, kata kunci dari confusions and frustrations. Jadi dia udah frustasi, dia udah bingung, makanya dia kecewa. Pinter, nice, excellent, thank you ya. Jadi coret-coretnya kayak gini nggak apa-apa lah. Mem izinkan lah coret-coret kayak gini daripada gambar pinipin. Itu enggak ya, itu no. Don't do that, yang kayak gini enggak. Nah, jawabannya adalah disappointed, kecewa dia. Karena dia di sini kata kuncinya. Kita harus cari kata kunci tadi kan? Nah, ini kata kuncinya ya. Oke, kata kunci dari jawaban tadi kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Oh, wait. Oh iya, sorry. Tunggu ya, sabar ya. Oh, wait a minute. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ini ada preceding dan following. Mungkin di SMP nggak ada yang detail pelajaran seperti ini ya. Paling ya yang kayak procedures, news item, short functional text, bisa lah dengan, oh ini materinya seperti ini, oh ini. Tapi kalau kalian udah baca buku TOEFL, ada textbook TOEFL, boleh dilihat, ini ada materinya. Dan di literasi bahasa Inggris abang kelasnya juga ada materi ini. Tahun kemarin 2023, around 2023 sampai 2024 itu ada start 2 sampai 3 soal seperti ini. Semoga juga masuk nanti ya di dekat masuk Magic karena ini gampang, lumayan gampang. Nah, preceding and following itu ya, preceding duluan ya. Preceding itu berarti sebelumnya, before, atau sesuatu yang datang sebelum sesuatu yang lain datang dalam urutan. Jadi dia before pokoknya yang kalimat yang dicari sebelumnya. Sebelum apa memang nanti kita telusuri ya. Nah, what probably comes before the reading passage? Yang kemungkinan datang sebelum reading passage. Jadi sebelum adanya suatu sentence dalam first sentence atau second sentences of the passage, reading passage mereka sudah ada before. Nanti kita lihat keywordnya ya. Nah, kalau following itu sesudah atau sesuatu yang datang setelah sesuatu yang lain dalam urutan. Jadi sekarang fokusnya adalah preceding adalah sebelum dan following adalah sesudah. Bagaimana cara mengidentifikasi pertanyaannya? The paragraph preceding the passage will probably talk about what will be the theme of the paragraph following the passage, yang following. Pokoknya seputar following the passage, preceding the passage, nah itulah yang identifikasi soalnya. Nah, where to find the answer? The answer can generally found in the first line of the passage for preceding questions. The answer can generally be found in the last line for following question. Nah ini pokoknya, jawaban dapat ditemukan secara umum di first line, kalimat baris pertama di suatu passage text. Ini terjadi di first paragraph of the first sentences. Jadi itu namanya preceding, before. Berbanding terbalik dengan following, dia setelah. Biasanya can generally be found in the last line for a following questions. Ini di akhir. Di akhir mana? Paragraf pertama kah? Paragraf kedua? Paragraf ketiga? Paragraf keempat? Kalau misalnya teksnya ada beberapa paragraf, di akhir paragraf. Tapi kalau teksnya cuma satu paragraf, berarti di akhir
sentences. Oke? Nah, kalau ini teori ya, sebenarnya teorinya itu kita harus tahu basicnya aja secara umum. Tapi without you never practice, it will be lose, no go, sia-sia. Udah belajar hari ini di bimbel jam 5 sampai jam 6, 1 jam. Memang terkesan sebentar, tapi kalau kita dapat basicnya aja, tahu materinya, dan you have to be kepo, knowing every particle object to find on YouTube, to belajar lagi dengan buku-buku yang ada, yang boleh beli di Shopee, atau di internet juga ada, tergantung apa ya sourcesnya, itu kamu bisa nanti mendapatkan nilai yang maksudnya bisa mengerjakan dengan baik. Jadi Mem sarankan setelah ini, karena Mem juga merasa tidak terlalu banyak kita memberikan pertemuan. Jadi if you want to be a maximum maximize the preparations, you have to practice more. Itu ingat kata Mem, practice more. Nanti kalau ada yang lulus di Mat C, khususnya di Mat Cisia, kalau jumpa Mem, first impressionnya boleh bilang, Mem, more practice more, gitu ya. Nah, jadi Mem ulangi lagi, kalau misalnya preceding itu before dan following itu after, ya. So you have to find the first sentence and the last sentence following. How to answer the questions? Ini template sih sebenarnya. Mungkin beberapa bisa juga bertanya kan, how to answer the questions. Bisa juga menjawab by closing your eyes. Closing your eyes ini sangat kerjakannya nih. Read the first line of preceding questions. Otomatis kan kita harus lihat first line kalau mau dicari preceding questions. And read the last line for following questions. And the third one, find a keywords from the sentence and draw a conclusion about what comes before or after. Nah, kita juga jumpa kan menemukan suatu keyword dari sebuah sentence. Itu kita gambarkan, maksudnya digambarkan, bukan digambarkan coret-coret seperti tadi ya. Kita maksudnya mencari conclusions. Apa sih intinya dari yang sebelum dan sesudah itu? Cocok nggak? Kita paraphrasing using our own word. Jadi kalau misalnya kita beruntung, mungkin teksnya itu memang betul yang ada di first sentence. Kita tinggal copy paste. Tapi kalau kita kurang beruntung dan kita harus practice lagi, kita cari paraphrasing. Kita concludekan dulu kata-kata itu. Ya. And the last, choose the answer that is reflected in the first or last line of the passage. Baru kita tentukan jawaban kita. Nah, ini coba lihat contohnya sama-sama ya. Young people have put the spotlight on mental health in Missions Australia's Youth Survey this year, naming it as one of the top 3 issues facing Australia. Full stop. Ini berarti first sentence-nya, first line kan? Apa jawabannya? Kita lihat depressions. Ada nggak? Ya sih, mental health nih depresi juga, tapi nggak, masih ada sih kata-kata yang lain lebih cocok gitu. Missions Australia belum sampai misi kan mereka menceritakan? Belum. Karena masih misinya masih terpotong. Misi apa? Lebih detail dong. Jangan depresi apa? Depresi ya masih depresi, misi masih misi. Aduh, sorry nggak nampak ini, Mam. Boleh dihapus. The problem, ini apa ini yang C ini? Mental problems faced by Australia. Kita keep dulu ya, karena ini banyak yang checklist nih, mungkin bisa jadi ini jawabannya. And the last ini ada nggak di sini bahas tentang equity in our society? Belum ya, belum sampai di situ. Berarti jelas jawabannya adalah mental problems. Nah, Mem, dari mana kita tahu itu problems? Ya, karena ada di sini mental health in Mission Australia, lebih lengkap kan problem. They have to survey first and then they will take for the issue facing Australia. Jadi kita lihat first sentence-nya ya. Di first line, jadi caranya adalah pertama pasti baca soalnya. Sudah kita baca soalnya, kita pastikan itu cari preceding atau following, baru kita lihat kalau preceding di awal, kalau following di akhir. Wah, ini. Tapi nggak semata-mata mental health dibuat tuh depresi, tapi kita harus cari yang spesifik, lebih komplit. Mental problems faced by Australians. Next. Nah, tadi soal contoh yang preceding ya. Sekarang sepertinya ini contoh yang following. Yang following. Contohnya ya. MC Murdo Drive Values Long Term bla sampai akhir. Sampai kita lihat, karena kita lihat pertanyaannya.
Pertanyaannya, the paragraph following the passage most probably discuss this. Nah, gitu. Berarti tanyanya yang following kan? Kita lihat di akhir sentence-nya. Indeed, yaitu ya betul. Indeed, the data alter researchers collect indicate that very dry values are very sensitive. Itu kata kuncinya, are very sensitive to small variations in the solar radiations and temperatures. Nah, itu juga bisa jadi keywordnya ya. To small, sensitive to small variations in solar radiations and temperatures. Nah, ini kita lihat di sini optionnya. Ini scientists impressed? No ya. The animals' abilities to reproduce? Enggak ada dia bahas tentang animal yang dekat last sentence. Some factor contribute? Enggak juga. Nah, jawabannya adalah yes, domba. How solar radiations and temperatures affect human ability to adapt with environment. Jelas jawabannya D. Jadi kita simpulkan dari yang last sentence tadi menjadi apa tadi? Small variations in solar radiations. Oke. Jadi jawabannya domba. Yes, betul domba ya. Oke. Sudah cukup sepertinya materi yang Mem sampaikan untuk sore ini tentang tadi. Pertama adalah main idea, yang kedua purpose of the writers ya, atau motivasi. Selanjutnya adalah apa tadi? Tone and preceding following. Nah, keempat materi itu sudah dijabarkan kepada Mem tadi. Mana tahu ada adik-adik sekalian, siswa-siswi Mem tercinta ini yang ada ingin disampaikan, boleh. Tadi banyak di kolom chat ya. Coba Mem dulu cek gelombang. Oh, 891 message. Wow, apa ini? Oke, mungkin curhat-curhat ya. Jadi besok nggak sabar nih mau jumpa kawan-kawannya di Madrasah Aliyah Insan Cendekia. Tapi kita ambil positifnya. Mungkin yang coret-coret pengen berkontribusi lebih ya. Oh, suaranya tadi apa ya? Kurang ya? Sorry ya. Kalau nggak ini tadi Mem nggak ngecek. Ya, kalau misalnya masih belum paham, belajar lagi ya. Nanti Mem kasih soal-soal untuk latihan di rumah. Oke. Di mana mencari soal yang berhubungan dengan soal? Ya, kalau misalnya mau dicari soalnya itu memang di keep. Soalnya soalnya itu memang nggak ada disebarluaskan gitu. Nggak ada. Jadi kalau mau tuh latihan soal aja. Cari, kan materi udah ini ya. Prediksi materinya tentang comprehension text sih. Yang udah 70%. Jadi you have to find, baca teks, kerjakan main idea. Itu saran Mem seperti itu. Nah, kalau teknis tanya-tanya berapa orang. Oh, nanti kalau mau dikasih PPT-nya boleh sih. Boleh nanti Mem kirim ya. Dokumen ya, coba ya Mem itu to everyone Mem kirim. Oh, dokumen file Mem kirim lah ini ya, PowerPoint-nya. Oh, wait a minute. Nah, atau tadi kurang jelas suara Mem, boleh download ya. Test, prepare, join day itu. Oke, udah Mem kirim ya, PPT-nya lagi loading. Oke, boleh Kak Syifa, Sister Syifa, boleh di open mikrofonnya, mana tuh ada yang bertanya secara live.